Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teknik recursive gateway. Nantinya teknik ini akan kita gunakan untuk membuat backup link dengan metode failover. Lalu apa bedanya dengan video sebelumnya? Serta bagaimana cara konfigurasinya? Penasaran detailnya seperti apa? Simak terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami. Saat kita melakukan konfigurasi link backup dengan metode failover, tentunya kita memerlukan fitur check gateway. Fitur check gateway ini kita gunakan untuk menentukan apakah link utama kita dalam kondisi up atau dalam kondisi down. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngalamin masalah internetnya putus tetapi router tidak memindahkan gateway-nya dari link utama ke link backup? Kondisi ini bisa terjadi karena mekanisme dari check gateway sendiri hanya bisa melakukan pengecekan ke router yang tepat berada di depan router kita saja atau router ISP. Sehingga jika kondisi link dari router kita ke router ISP bagus, maka link tersebut akan selalu dianggap aktif, padahal koneksi internetnya mati. Nah, agar router yang kita gunakan itu bisa melakukan pengecekan langsung ke internet, kita bisa menerapkan teknik recursive gateway ini. Pada implementasi teknik recursive gateway ini, kita tetap akan menggunakan fitur check gateway. Bedanya dengan video sebelumnya, fitur check gateway ini akan kita gunakan untuk memonitoring salah satu IP yang ada di internet. Sehingga router akan tahu nih apabila koneksi internet dari ISP utama kita terputus. Walaupun kondisi link dari router kita ke router gateway itu baik-baik saja. Nah, untuk contoh prakteknya, di sini kita memiliki satu buah router. Router ini terhubung ke dua ISP melalui Ether 1 dan Ether 2. Sedangkan Ether 3 di sini saya gunakan untuk terhubung ke laptop saya. Di router ini saya sudah melakukan basic config seperti penambahan IP address pada setiap interface-nya dan juga saya sudah menambahkan rule masquerade pada firewall NAT. Karena kita memiliki dua ISP, maka kita dapat menerapkan failover dengan menggunakan metode recursive gateway pada router ini. Konsep failovernya adalah ISP1 yang terhubung ke Ether 1 akan saya gunakan sebagai link utama dan ISP2 yang terhubung ke Ether 2 akan saya gunakan sebagai link backupnya. Nah, langsung saja kita coba remote router kita. Di sini saya sudah menambahkan IP address untuk Ether 1, Ether 2 dan juga Ether 3. Di router ini saya juga sudah melakukan set DNS server. Di sini saya menggunakan DNS server 8888. Selain itu, saya juga sudah menambahkan NAT, firewall NAT, masquerade untuk ke ISP1 dan juga ISP2. Selanjutnya, kita perlu menambahkan IP root. Pertama, kita di sini akan menambahkan IP root ke 1111. Gateway-nya kita akan gunakan ke arah ISP1. Nah, setelah rule routing yang mengarah ke IP yang akan kita monitor sudah berhasil terbuat, selanjutnya kita perlu membuat rule default route. Gateway yang akan kita gunakan di sini adalah gateway dari IP yang akan kita monitoring, yaitu 111. Selanjutnya, aktifkan fitur check gateway untuk melakukan pengecekan ping ke arah 111. Lalu selanjutnya, ada satu parameter lagi yang perlu kita ubah, yaitu parameter target scope. Parameter target scope sendiri merupakan mekanisme yang digunakan oleh router untuk melakukan pencarian rule routing yang mengarah ke gateway yang digunakan. Nah, pada kasus ini, karena kita perlu mencari rule routing yang mengarah ke 111 melewati ISP1, maka parameter target scope ini harus kita sesuaikan dengan nilai scope pada rule routing yang mengarah ke 111 ini, yaitu kita ganti menjadi 30. Berikutnya, kita perlu menambahkan lagi default route sebagai link backup yang akan melewati ISP2.
kita tambahkan default route dengan destination 0000 dan gateway dari ISP2. Pada kasus ini, gateway dari ISP2 adalah 192.168.73.1. Selanjutnya, karena rule ini merupakan link backup, maka kita perlu mengganti distance-nya. Kita ganti menjadi 2. Oke, itu tadi cara konfigurasi dari recursive gateway. Kali ini kita akan coba lakukan pengujian. Kita lakukan pengujian dengan melakukan ping ke arah internet, misalnya ping ke 8888. Sambil kita pantau gateway-nya, kita tunggu sampai koneksi internet dari ISP1 itu terputus. Terlihat di sini koneksi dari ISP1 itu sudah terputus. Selanjutnya, setelah 20 detik, router akan melakukan pergantian dari ISP1 ke ISP2. Di sini terlihat sudah ada pergantian dari gateway 111 menuju ke gateway 192.168.73.1. Oke, itu tadi video mengenai teknik recursive gateway. Dengan menggunakan teknik recursive gateway ini, router dapat melakukan pengecekan langsung ke arah internet. Jadi, ketika koneksi internetnya itu mati, router dapat melakukan perpindahan ke ISP backup. Walaupun sebenarnya kondisi link dari router kita ke router gateway itu baik-baik saja. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Klik like dan share jika video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video tutorial Mikrotik selanjutnya.